Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini mau review ulang pemakaian margarin, minyak wijen, minyak goreng dan steliron. Jadi ini kita harus perhatikan ya bahwa kondisi mesin kendaraan itu bisa beda-beda. Dan yang namanya aditif itu fungsinya hanya menambahkan ya, hanya membantu, tidak bisa menggantikan seluruhnya. Jadi kalau misal ada peningkatan itu mungkin nggak sampai 100%, 200% gitu ya, peningkatannya cuma sekian persen. Nah ini kita ngomong yang untuk bensin dulu, untuk bahan bakar ya, karena bisa untuk diesel, bisa untuk ya mesin bensin ya. Jadi selama ini kan penulis rekomendasi pemakaian minyak samin Japonta. Sebelumnya juga pernah rekomendasi minyak wijen. Nah, pemakaian minyak wijen ini sebenarnya hanya untuk nambah tenaga ya. Jadi beberapa orang itu kadang salah asumsi bahwa resepnya yang ideal itu adalah Amanda dan minyak wijen, tapi tidak membedakan efek satu sama lain gitu ya. Jadi efek Amanda atau margarin adalah untuk pembersihan, untuk membantu pembersihan ruang bakar. Peningkatan tenaga itu terjadi karena ruang bakarnya jadi makin bersih. Jadi kalau memang misalnya ya ruang bakar sudah bersih, ya bisa jadi pakai Amanda atau apapun margarin, efeknya akan sangat minim. Jadi ini kita bisa pakai contoh kalau bahan bakarnya Shell atau BP, AKR, Vivo, apa mana, Indostation, Total, ono Total. Peningkatan ini hanya kalau ruang bakarnya cukup kotor, yang biasanya terjadi karena penggunaan bensin Pertamina atau bahan bakar Pertamina. Jadi bahan bakar Pertamina itu bagian pembersihannya yang lemah, mau Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, itu pembersihannya lemah. Menggunakan margarin akan sangat membantu ya, karena ya dari aslinya nggak ada pembersihan, jadi dikasih pembersihan. Mungkin ada yang klaim bahwa Pertamax Turbo katanya lebih bersih. Ya apa memang itu sudah dibuktikan? Karena dari yang sudah membuktikan nggak ada ya yang ngomong seperti itu. Dari yang sudah pakai Pertamax Turbo, membandingkan dengan V-Power, membandingkan dengan BP95 atau ya bahan bakar oktan tinggi yang lain, karena ya rasanya sih ngomong Pertamax Turbo itu bersih. Ada kesenjangan antara klaim dengan realitanya. Nah jadi kalau untuk pemakaian margarin ini, kalau memang bahan bakarnya nggak pakai Pertamina, efeknya akan minim atau mungkin nggak ada. Jadi kalau sudah pakai bensin Shell Super, rasanya nggak perlu ya. Kalau pakai V-Power mungkin ada bisa membantu. Pakai BP95 mungkin bisa membantu. Tapi kalau kayak Shell Super
BP92 atau RON 92 yang Indostation Vivo, rasanya enggak ya, karena biasanya bensin swasta yang RON 92 itu pembersihannya bagus. Dan kita harus ingat juga ya, pemakaian margarin itu baiknya dipisahkan dulu, dicampur ke bensin terpisah, bahan bakar terpisah, untuk diendapkan garamnya atau ya yang lain-lain lah ya. Jangan masuk tangki, karena kalau masuk tangki butiran-butiran tersebut bisa mengganggu kerja pompa, kerja injektor ya. Walau kalau dari sisi kasus injeksi belum pernah ya penulis dengar ada problem. Yang mengalami problem itu adalah yang pakai karbu. Penulis rekomendasi minyak samin Caponta karena minyak samin Caponta itu merupakan tipe margarin yang tanpa mengandung garam. Dan ketika dicampurkan ke bensin itu nggak ada endapan. Soal yang ideal yang mana antara dicairkan dulu dengan langsung dicampur, kalau penulis ya untuk efek yang paling maksimal rekomendasinya adalah dicairkan dulu, karena yo rasanya yo kalau dicairkan dulu ada sesuatu yang dihilangkan pada margarinnya. Jadi seperti ada apa ya, pemberati atau apa gitu yang hilang. Jadi rasanya kok lebih ringan kalau dicairkan dulu daripada kalau langsung dicampur. Rasanya loh ya. Tapi ini tentu butuh konfirmasi dari yang lain juga. Karena yo kondisi motor penulis kayak ini, di kondisi motor lain ya bisa aja beda. Bensin yang penulis pakai bensin Pertalite ya. Jadi ya untuk pembanding. Terus menginjak ke minyak wijen. Nah, minyak wijen ini nggak semua orang bisa pakai ya. Karena minyak wijen itu adalah ya salah satunya mengandung minyak sawit. Karena ada minyaknya di situ. Sepertinya rasio 3 ml yang dulu penulis rekomendasikan itu terlalu banyak ya kalau untuk pemakaian terusan. Jadi rupanya kalau pemakaian terusan, minyaknya ini bakal numpuk di piston, jadi kerak di piston, dan ini efeknya adalah mesin jadi makin ngelidik. Jadi barusan ada yang laporan bahwa setelah pakai campuran ini, campuran Amanda sama minyak wijen, itu jadi ngelidik. Ya walau ada juga sih yang lain ya yang pakai resep Amanda dan minyak wijen ini tanpa mengalami problem seperti itu, tanpa mengalami ngelidik. Mungkin ya karena oktan yang dipakai itu terlalu mepet untuk kebutuhan kendaraannya. Jadi oktannya 90 bensin Pertalite. Seandainya pakai Pertamax mungkin nggak akan terjadi ya seperti itu. Tapi ini pakai Pertalite dan kebetulan kendaraannya katanya kendaraan bekas. Jadi mungkin ada apa tak apa sehingga nggak bisa maksimal. Sudah ganti koil, sudah ganti busi, mungkin ya ada perubahan pengapian juga ya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas problemnya adalah jadi ngelidik. Ngelidik salah satunya adalah karena oktan bensin. Kalau di mobil loh ya, kalau di motor beda lagi biasanya. Ngelidiknya mobil sama motor ceritanya beda. Nah, ini mengeluh ngelidik. Ngomongnya sudah pakai oli mesran B40 atau mesran SE40 campur apa ya, Styliron. Stylironnya 200 ml, minyak goreng KCU 500 ml.
Penulis sempat kepikiran apa stelironnya yang menyebabkan, karena steliron kan ya ono minyak wijen ya kan, atau barangkali KCO nya, karena KCO nya 500 ml. Kalau memang kompresinya bocor, kalau memang dinding silindernya nggak sehat atau ring pistonnya nggak sehat, kan jadi banyak ya oli yang jadi masuk ke ruang bakar. Nah biasanya kalau untuk mereka yang kompresinya bocor seperti itu, maka bagian piston itu jadi mudah kotor, jadi mudah ada penumpukan. Ya terus penulis rekomendasikan guys, yang pertama adalah hentikan penggunaan campuran minyak wijen dan amandanya. Jadi stop dulu pakai amanda dan minyak wijen, tapi fokus pakai margarin tok. Karena yang gampang minyak samin cap onta, ya penulis rekomendasikan minyak samin cap onta. Ya wes, terus akhirnya pakai minyak samin cap onta. Dan ya ternyata memang kayaknya problemnya itu adalah karena minyak wijen. Jadi setelah tidak lagi menggunakan minyak wijen, ngelidik jadi sangat jauh berkurang. Tapi ya rupanya masih ada, itu mungkin masih cukup banyak kerak ya di ruang bakar. Ya kalau memang pembersihannya tuntas mungkin bisa hilang, tapi ya itu sepertinya sudah seperti itu, ngelidiknya jadi berkurang banyak saja ya. Mungkin kalau nggak pakai minyak goreng KCO lagi ya bisa hilang ya. Olinya juga bukan meseran B40, tapi misal oli-oli yang mudah menguap seperti misalnya Win, Formula Car, iya termasuk yang oli-oli mudah habis ya, kayak dari barusan Feeder All dan seterusnya, Any gitu ya. Jadi ya pakai minyak goreng, pakai steliron, pakai tadi apa amanda, margarin, pakai minyak wijen di bensin, ya memang ada konsekuensinya ya. Kita harus memperhatikan kondisi mesinnya juga. Jadi kalau mesinnya itu cenderung meluberkan banyak pelumas ke ruang bakar, maka ya yang paling ideal adalah dengan pakai aditif yang membersihkan. Jadi ya mau minyak samin cap onta, mau amanda, ya tentu perlakuannya beda-beda ya. Fokusnya itu ya. Jadi ya kalau mesin kondisi kompresi bocor banyak, oli juga banyak yang luber, oli cepat habis, itu bisa saja memang pakai minyak goreng terus menyebabkan masalah ngelidik. Kalau di 2 tak bisa juga terjadi karena pemakaian oli samping ya. Jadi di 2 tak itu kan ada ya yang oli samping menggunakan minyak goreng. Nah itu juga harus diperhatikan, efek minyak goreng ke bahan bakar itu bagaimana. Kalau menyebabkan penumpukan kerak di ruang bakar, maka harus diperhatikan kompresi mesinnya, kondisi kesehatan kompresi mesinnya. Kalau kemudian disertai dengan bensin yang enggak berkualitas, kualitas rendah, kualitas Pertamina, ya bisa saja terjadi preignition yang kemudian menyebabkan macam-macam ya. Kalau preignition, salah satunya mungkin lubang jeneng port gas buang jadi berlubang. Jadi ada yang mengeluh
saya pakai minyak goreng sebagai oli samping itu di bagian portnya bisa berlubang. Selama ini nggak pernah. Itu terjadinya ya cukup lama sih, kalau nggak salah setengah tahun ya. Setengah tahun setelah pakai minyak goreng sebagai oli samping. Ya kalau menurut penulis itu terjadi karena ada penumpukan kerak disertai dengan ya entah modifikasi apa yang mungkin pengapian itu terlalu maju, ditambah dengan bensin oktan rendah, ditambah mungkin kondisi busi yang kurang cocok, terjadi preignition, akhirnya ya itu yang kena, portnya jadi lubang. Kalau di 4 tak mungkin problemnya beda lagi. Intinya kalau pakai minyak wijen, pakai aditif oli apapun, aditif bensin apapun, ya diperhatikan kondisi-kondisinya, ya kelemahan-kelemahannya. Jadi ya kadang menghasilkan konsekuensi ini itu, misal ya aditif oli aftermarket lah. Aditif oli aftermarket itu kan menambahkan sesuatu ya, padatan ke oli. Nah kalau memang dosisnya terlalu banyak ya pasti akan ada efek. Efeknya bisa muncul kerak di ruang bakar, jadi muncul serpi-serpian. Ya kalau yang model padatan itu ya bisa jadi preignition juga, karena keraknya tentu kerak padatan bukan kerak merata. Jadi kalau pakai minyak goreng itu keraknya rata sehingga jadi tebel, jadi mudah ngelidik. Nah kalau pakai yang aditif metal itu beda lagi, menyebabkan munculnya butiran-butiran panas yang bisa menyebabkan preignition lebih parah. Selain preignition ya secara umum kalau mesinnya termasuk sehat, tenaga nggak bisa keluar. Aditif bensin, minyak atsiri ya penulis jadi salah satu korban. Tangki bensinnya jadi berkarat. Jadi ya sebelumnya aman-aman aja. Pernah pakai margarin dimasukkan semua, nggak pakai dibesarkan dulu, aman-aman aja, bersih mulus ya tangki. Begitu pakai aditif minyak atsiri, dalam waktu seminggu langsung muncul karat. Ya memang kita harus tahu konsekuensinya. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.